Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Selamat ya, pagi, Pak. semangat pagi juga ya. Hari ini kita coba untuk mereview ya tentang treat ya. Jadi teman-teman sudah paham kemarin ya tentang definisi ya dari treat ini apa. Jadi berfungsi saat ada beberapa atau lebih dari satu program ya yang ingin kita eksekusi secara real time ya. Real time ini seakan bersamaan ya. Tapi tetap dia ada jeda ya, ada jeda. Ada jeda. Oke. Oke, itu ya, ada jeda antara eksekusi proses yang satu ya dengan proses yang lainnya ya. Oke. Contoh kemarin ada misal ini ingin menampilkan huruf A ya, atau mungkin ada yang tiga proses ya. Nah, ada yang menampilkan karakter AAA, oke, ada yang BBB, ada yang CCC ya. Kalau kita sudah berikan dia thread ya, maka semuanya tidak harus dari baris pertama yang akan dieksekusi ya. Tapi bisa saja B yang akan dieksekusi pertama ya. Yang penting itu cepat ya. Secara simultan juga ya, serentak semuanya, oke. Tapi kata-kata serentak tadi ya harus kita garis bawahi, tetap ya ada jeda waktu ya, tapi seperjuta detik mungkin ya seperti itu ya. Oke, tergantung dari resource yang ada di komputasi tersebut ya. Oke. Ya, Dedek tidak main pintu, Dek. Oke. Nah, ini apa? Contoh yang berikutnya misalkan kita ingin bikin suatu sebentar ya. Ya, coba kita lanjut ya. Oke. Contoh berikutnya misalkan kemarin itu sudah ada tentang Gframe ya. Kita coba gunakan di sini dia extend suatu kelas ya namanya Gframe. Dan nanti akan ada implement ya. Oke. Implement action listener ya. Bisa saja mouse listener boleh, tidak masalah ya. Oke, ini ada yang keliru. Kenapa? Karena pada action listener interface harus apa? Harus ada public ya, void action perform ya, namanya seperti itu ya. Jadi ada action perform turunan ya dari interface namanya adalah action listener. Oke, sudah ada. Oke. Terus kita coba berikan di sini ada misalkan public void apa ya namanya ya, misalkan isi frame lah namanya.
isi frame di sini ada pertama yang harus ada adalah set default ya. Seperti biasa ya teman-teman harus memahami ini. Di frame.exit on close. Lalu ada set size ya. Set size misalkan kita hendak membuat button ya, tombol seakan-akan itu ada semacam apa? Bikin seperti apa ya? Timer ya, contoh sederhana. Misalkan 250 dikali 200. Setelah itu ada set apa lagi ya? Set layout lah ya. Kita contoh layout yang lain misalkan new flow layout ya. Oke, kemarin kan belajar null layout ya. Kita sekarang yang flow dulu ya. Oke. Setelah ada seperti ini, ada lagi misalkan set relatif ya, relatif ya, nol lah di sini. Oke, sudah ada. Untuk buttonnya boleh teman-teman jadikan atribut atau mungkin apa variabel global, sorry variabel lokal ya yang ada di suatu metode namanya isi frame ini ya. Oke, terus kita kasih button ya. JButton tombol pertama ya sama dengan new JButton isinya string ya. Misalkan ini adalah kata-katanya mungkin treat satu ya, ini contoh ya. Treat satu terus ada lagi J tombol kedua ya. JButton tombol kedua kemudian seperti ini ya. Lalu ada kita akan berikan add komponen tombol satu ini pun sama ya. Ada add ya, komponen tombol 2 oke. Setelah itu kita coba ya di bawahnya semuanya tombol 1 dot add action listener ya, new action listener ya. Oke. Nah, di sini kita hendak nanti memberikan apa yang biasanya kita hanya menuliskan misalkan tombol 1 ya, dot misalkan set text. Jadi diubah-ubah ya, misalkan mau kita ubah sampai dengan apa? Perulangan lah ya. Misalkan set text A gitu ya. Akan kita ulangi sebanyak beberapa kali ya. Kita bisa berikan for integer i dari 0 sampai dengan 100 ya. Lalu kita set tombol A ya. Kalau enggak A, mungkin kita ganti dengan i-nya saja ya, seperti ini. Oke, nah lalu kita coba beri apa namanya delay ya. Delay kemarin thread.sleep ya, misalkan 400 millisecond. Lalu bisa kita surround ini ya di dalam exception ya. Namanya try and catch ya. Bisa langsung ke sini ya. Kita akan surround kata dia. Oke. Bisa seperti ini dia. Nah, cuma kalau dia tanpa thread ketika di launch maka akan langsung yang terakhir ya, ini nilai 99 ya di tombol tersebut ya. Kalau kita klik ya, padahal ingin ada perubahan ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Tinggal kita berikan set visible ya. Setelah itu kita berikan di sini set visible ya, true ya. Dan di kelas main kita berikan di sini contoh treat
03 ya, misalkan X sama dengan new ya, contoh thread 03 X dot set visible ya, true. Oke, ini sudah ada 2 kali ya, berarti yang ini tidak perlu ya, ini tidak perlu. Kita coba dulu ya, run seperti apa ini. Jadi akan ada set size, set size-nya belum ada ya. Oke, ini sepertinya ada kekeliruan. Kita cek lagi. Contoh thread 03. Oh iya ya, lupa di sini ya. Jadi bukan ini, tapi adalah yang dipanggil isi frame ya, yang harus kita ya tuliskan di sini dia set visible ya. Tetap kita coba run ya. Jadi akan ada eh, ini ya. Kalau thread 1 kita nih langsung akan berubah dia ya. Dia akan beku dulu ya. Dia akan diam dulu, beku ya. Nah, nanti akan baru menampilkan apa? Nilainya gitu ya. Yakni terakhir 100 ya. Kalau dia ada waktu ya, misalkan ada jeda ya, misalkan 400 milisecond, maka dia akan menunggu ya, setiap satu perulangan 400 milisecond ya, 400 milisecond 400 milisecond sebanyak 100 kali ya. Padahal ini nggak bisa diapa-apain ya, harus kita misalkan akhiri ya, ini harus kita akhiri ya. Ini belum tampil sepertinya ya, outputnya ya. Oke, kita coba stop share dulu ya. Oke, kita coba run lagi ya. Nah, kalau sudah coba di run, nah, maka thread 2 belum ada ya, belum ada aksi. Kalau thread 1 yang kita tekan, dia akan beku ya. Dia nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kalau kita klik lagi dia, maka akan ada tombol yang berikutnya dieksekusi ya di dalam sub tombol tersebut. Maka makin lama. Kayak dia beku ya. Nggak ngerti nih apa maksudnya nih, apa sedang mengerjakan segala macam. Nah, kalau sebagai user nanti akan bertanya-tanya ya, dan dari segi user experience design itu sangat tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak baik ya. Nah, padahal yang kita inginkan ada semacam informasi yang bisa kita berikan ya, seperti itu ya. Kita coba di sini cek lagi, ternyata ya, kalau kita misalkan nanti di aksi ini kita berikan suatu thread di sini, kita coba misalkan new thread ya. Terus di sini ada run ya. Di sini ada start ya. Nah, di dalam void run ini ya kita akan ubah ya aksinya ya. Kita yang tadi kita coba pastekan di sini ya. Apa ada yang masih error enggak? Belum ya. Kita coba cek sekarang. Kalau kita tekan di sini dia, maka akan ada perubahan ya. Jadi 1, 2, 3 ya. 15, 17, 18. Nah, itu dia ya. Jadi terlihat ada kegunaannya thread ya. Apalagi yang berkaitan dengan misalkan internet ya. Teman-teman misalkan ingin mengakses Facebook ya, misalkan atau mungkin oracle.com ya. Nah, sampai dia nunggu dulu ya semuanya ada di PC kita, maka seakan-akan beku ya. Seperti yang tadi sebelum adanya thread ini ya. Jadi programnya diam dulu, diam gitu ya, nggak tahu tuh ya. Kita nggak bisa ngapain ya. Khawatir kalau kita misalkan menekan tombol yang lain, padahal tombol yang ini sedang dieksekusi ya.
Nah, ini sangat tadi tidak memenuhi kriteria user experience design yang baik ya. Karena itu bagi teman-teman nanti yang ingin berkecimpung ya di terutama di game development. Nah, multitasking atau thread ini ya, multi threading sangat diperlukan. Bagaimana manajemennya ya, bagaimana untuk mengelolanya ya. Ada juga ya, oke. Kalau misalkan tidak berkaitan dengan game, bagaimana Pak Barja? Ya silahkan ya, banyak ya. Dan ini baru satu implementasi contoh dari thread ya. Oke, nah sedangkan thread kedua ini belum ya. Nah kita coba sekarang di thread kedua kita coba berikan dia aksi yang misalkan ini ya, ini aksi tanpa thread dia ya, seperti yang sebelumnya ya. Kita coba tombol satu sudah, sekarang kita coba tombol 2 ya, add action listener, new action listener ya. Oke, kita coba tambahkan di sini dia ya. Apa yang terjadi ya? Kalau kita tekan yang thread 1, dia diberikan thread ya. Sedangkan thread 2 tidak ada ya, sehingga menyebabkan dia yang tombol pertama tadi diam ya. Nah, ini dia tadi yang kayak saya pernah jelaskan, seakan-akan nge-freeze ya, beku. Nah, tapi baik Pak Barja sebenarnya kalau kita ingin membuat suatu apa namanya? Ingin apa namanya ya? Ingin membuat seperti iseng-iseng ya, iseng-iseng. Jadi kita coba pura-pura untuk mendeface suatu aplikasi ya. Dia ada satu tombol atau mungkin beberapa yang sudah kita pasangi, tombol yang sudah sebentar. Nah, itu ya terlihat begitu dia trade 2 sudah selesai ya, maka dia akan menuliskan yang semuanya ya. Ini oh ini tombol satu ya. Ini kan tombol 2 ya. Di sini tombol 2 kita harus ubah ya. Ini tombol 2 di sini ya, kita ubah. Coba lagi ya. Nah, kalau kita tadi ini run ya. Oke. Tombol satu dia treat satu ya. Dia sudah menggunakan treat, sedangkan tombol treat 2 ya isinya masih belum menyerahkan multi threading, sehingga kalau kita tekan dia akan diam ya sampai thread 2 ini selesai mengeksekusi ya, menjalankan proses di dalam dirinya, yakni sampai dia bernilai 99 juga ya. Baru dia akan memberitahukan ke tombol yang sebelumnya untuk selesai juga gitu ya, seperti itu. Nggak mungkin ya kalau misalkan teman-teman sedang bermain Warcraft ya, atau mungkin Mobile Legend, nanti mengatakan ke lawannya ya, silahkan ya serang kami dulu. Nggak bisa seperti itu ya. Nanti gantian ya, nggak bisa ya. Jadi semuanya saling adu strategi ya, saling bisa bergerilya, jalan-jalan ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa satu persatu ya. Nah karena itu ini fungsinya multi threading ya. Kalau tadi ingin kita berikan dia misalkan multi threading juga ya, maka tinggal kita tulis di sini new thread ya. New thread di sini dia ada metode yang harus kita apa? Overriding ya. Overriding sudah paham ya.
Di sini dia start ya. Oke, nah di sini mungkin kecepatannya agak sedikit berbeda. Di sini dia mungkin 100 milisecond ya, lebih cepat lagi ya di tombol kedua. Jadi ada perbedaan ya. Jadi misalkan nih thread 1, oke, thread 2 nih lebih cepat. Nah, oke seperti itu dia ya. Oke, nah kebayang ya. Jadi teman-teman misalkan nanti ingin membuat suatu game development ya. Jadi yang mana duluan nih ya? Oke, misalkan dia atau mungkin ada sekarang ya gamenya namanya mungkin warm zone ya, zona cacing ya. Jadi kalau dia misalkan memakan atau meminum item tertentu, dia akan menambah kecepatannya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, hal-hal tersebut juga sama ya, bisa berkaitan dengan trading ya. Oke. Bagaimana cara mengelolanya ya, cara memanagenya. Nah, di sana nanti akan banyak beberapa pertimbangan ya, karena juga ada desainnya. Biasanya desainnya dia diagram state ya. Bagaimana state-nya nih ya, transisi ya, saat dia memakan item tertentu ya bagaimana. Saat dia memakan item tertentu bagaimana. Ada state-state-nya. Saat dia menabrak tembok bagaimana. Saat dia misalkan menabrak atau mungkin berbenturan dengan cacing yang lain bagaimana. Jadi ada state-state semua ya. Sehingga semuanya ketika kita simulasikan atau mungkin kita eksekusi, nah programnya pun benar ya. Oke. Ada nggak Pak, misalkan minum tertentu ya atau makan tertentu cacingnya bisa bergerak lebih lambat? Ya bisa, silahkan saja bikin itemnya ya. Oke, berarti di sini dia memiliki atribut kecepatan ya, terus panjang ya, terus apalagi bobot ya. Selain karakteristik atau atribut dasar, misalkan warna ya, pada yang aplikasi permainan cacing tersebut ya, atau mungkin bentuk mata, bentuk mulut ya, terus warna dasarnya apa. Jadi ada semua sih sebenarnya ya. Nah, inilah salah satu teknologi UML ya, yakni memodelkan sistem ya ke dalam komputasi berbasis atau berorientasi objek ya. Semuanya dilihat per objek ya. Kalau objek yang kita bahas misalkan karyawan ya. Karyawan dia memiliki apa saja? NIP, nama ya, gaji, alamat, email, phone itu adalah atribut dasar ya. Ketika kita mengatakan atribut komponen apa ya? Sama seperti teman-teman di sini. Atribut komponen kalian misalkan mahasiswa, yakni berinteraksi dengan kelas mata kuliah. Ya, kemarin ya ada contoh ya kita mendesain ya. Mata kuliah memiliki dia keterikatan atau mungkin relasi dengan kelas nilai gitu ya. Dan mahasiswa berelasi juga dengan kelas dosen wali. Dosen wali ke program studi ya. Program studi ternyata di situ artinya kaprodi ya. Oke, nah kaprodi nanti akan berinteraksi dengan entah direktur akademik ya, wakil dekan satu ya, atau mungkin wakil rektor satu di bidang akademik semua. Oke, kok bisa Pak Badi seperti itu? Oke, nah karena tadi ya tidak hanya kita bisa menyusun aplikasi, menyusun program, tapi kita akan lakukan studi ya, studi literatur ya, terus berinteraksi, wawancara ya. Oke, apalagi lebih baik lagi saling memberikan saran ya. Misalkan teman-teman saat ini menyusun aplikasi ya, dari aplikasinya mahasiswa A ya dipresentasikan ke B. Bagaimana nih? Bagus ya gitu ya. Sebaiknya bisa ditambahkan apa segala macam ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya berkaitan lagi dengan multi threading ya. Ini bisa kita bikin seperti timer ya, seperti jam saat ini ya, jalan ya, yang di bawah di sini ya. Tuh 08.59 nanti berubah lagi ya. Oke. Kalau dia di sini sudah 60 ya, maka akan bertambah ke tombol berikutnya yang tadinya misalkan 30, dia akan bertambah menjadi 31 ya.
Nah, tombol yang di tengah-tengah nanti ada tombol lagi ya. Jadi nanti ada tombol untuk mungkin representasi dari jam ya. Yang satunya lagi representasi dari menit, satunya lagi detik, dan satunya lagi ada empat mungkin ya, empat tombol. Tombol yang berikutnya mungkin apa merepresentasikan dia kalkulasi counternya ya, penghitungnya ya, pencacahnya. Seberapa cepat dia ya, apakah mungkin hanya 10 milisecond ya, atau mungkin tiap detik satuannya, atau mungkin satu persekian ya. Oke, 10 pangkat min 5 ya, atau mungkin bagaimana ya. Oke, seperti itu. Nah, barangkali ini ya yang untuk hari ini ya, apa review tentang namanya adalah treat ya. Oke, contoh treat yang lain yakni kalau kita dia sertakan ya, libatkan dalam suatu komponen pada Java Swing JButton ya. Ternyata masih bisa bekerja ya. Oke ya, terus ini sederhana ya. Di sini langsung saya gunakan public void isi frame ya. Oke, semuanya tidak per apa seperti yang kemarin kita public void initiate ya, public void action perform ya, public void apa ya, karena banyak ya. Kalau ini hanya untuk simulasi ya, dan tombol satu ya, tombol 2 ini menjadi variabel lokal ya. Teman-teman nanti bisa jadikan atribut ya, bisa jadikan di sini ya, atribut. Oke, untuk layoutnya saya gunakan new flow layout ya. Jadi dia seperti aliran ya. Kalau di Android mirip seperti linear ya, linear horizon layout ya. Oke, terus apa lagi? Ada beberapa ini untuk delay, ini delaynya ya. Delay di sini harus apa? Diberikan exception ya, bisa secara trans ya, sorry terus ya, terus exception interrupted namanya, interrupted exception. Khawatir ada yang terinterupsi ya, ada yang tercancel yang gara-gara mungkin sudah resource-nya sudah penuh semua ya, terpakai untuk aplikasi A, aplikasi B dan sebagainya ya. Sehingga thread yang kita jalankan terganggu ya. Nah, nanti akan memberikan notif ya. Notifnya ini ya, print stack trace ya. Berisikan pesan kesalahannya ya. Kalau dia ada di sistem ya, dia akan memberitahukan ngambil ya. Oke. Bisa nggak kita memberikan tulisan apa tertentu? Silahkan ya, sistem out print saja ya. Ini pun sama kalau kita katakan semacam sistem dot out dot print ya, e1 dot get message sama ya. Nah, kalau kita outnya kita ganti error ya, berarti nanti warnanya, warna teks yang ditampilkan warna merah ya. Hanya seperti itu ya. Oke. Atau mungkin mau digantikan dengan G option ya. Seperti muncullah seperti ini, dia nanti akan muncul ya. Terpampang ya, bisa seperti itu ya, tidak masalah ya. G option pane juga bisa ya, teman-teman. G option pane ya, message dialog ya. Misalkan kita isikan null, ininya dia e.get message ya. Sorry, e1 dot get message ya. Banyak caranya ya, jadi teman-teman silahkan. Untuk tombol yang sebelumnya, tombol satu pun sama di sini ya. Di sini kita gunakan treat ya, new treat. Ini kalau deklarasi seperti ini artinya dia dari anonim inner type ya, atau inner class ya. Oke. Sama seperti di sini dia, kalau ini kan ada apa namanya, objeknya namanya X ya. Bisa nggak kita isikan seperti ini Pak Barja? Misalkan new ya, contoh treat 03 dot isi frame ya. Nah, isi frame ini sama ya.
Ini artinya dari anonim objek ya, objek yang tak bernama seperti itu ya. Oke ya, untuk apa namanya review tentang materi trading seperti ini ya. Kita akan lanjut sekarang. Kita akan lanjut ya. Materinya adalah hari ini pengumpulan dokumennya ya, dokumen yang berisikan bab satu ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah selesai semua. Mohon maaf Pak, Ya, ini tidak perlu dipresentasikan lagi kan Pak? Cuma dikumpulkan atau dipresentasikan juga? dikumpulkan ya. Oh iya. Nanti hari ini dikumpulkan ya ke Google Dokumen ya, Google Dokumen ya. Eh, jam setengah 10 lah ya dikirimkan ke saya. Sehingga bisa saya segera apa namanya review ya, review seperti itu. Nanti minta tolong dibantu koordinir oleh apa Febri ya, atau mungkin Satria, atau mungkin Akmal ya, oke, atau mungkin Oh, yang jadi lain. dibuatkan foldernya di Drive gitu Pak? Ya di Google Drive saja ya, Hmm. biar apa terakomodir lah ya. Oke, Berarti nama foldernya asesmen 2 teori gitu ya Pak? benar-benar, ya benar, benar. Oke. Ya, jam setengah 10 ya maksud saya, biar teman-teman di sini segera ya, khawatir apa ada yang mungkin listrik padam ya, kalau misalkan nanti saja jam 10 gitu ya. Emang sampai dengan jam 10.30 ya, cuma saya minta jam setengah 10 sudah ada ya. Misalkan nanti dan itu memudahkan untuk yang mengakomodir tadi ya, misalkan yang sudah mengenerate Google Drive-nya ya, agar tidak ribut ya, tidak repot maksud saya ya, tidak kerepotan ya. Pak izin share screen sebentar ya Pak? Ya ya boleh silakan. Ya jadi nanti untuk pengumpulannya kalian masuk ke Drive biasanya nanti ada Mm-mm. asesmen-asesmen, masuk ke asesmen 2 teori, kumpulin di sini. Mungkin nanti untuk Ya, formatnya itu pemberian namanya jangan lupa ya, nama iya, lengkap nama NIM. nih ya. Oh iya, Kalaupun mau dibuat folder lagi boleh, tapi lebih baik langsung saja ya. Oke. iya. Karena nanti kan ada yang apa namanya di dokumen tersebut, misalkan ada 5 dokumen ya. Misalkan nanti ada misalkan mahasiswa yang mengakses salah satu mungkin beberapa dokumen tersebut ya, padahal di namanya bukan nama pengirim atau yang upload, maka dokumen tersebut sudah tidak sahih ya. Berarti sudah ibaratnya entah mungkin hal teknis yang lain lah ya. Jadi teman-teman pede aja dulu untuk mengirimkan seperti itu ya. Oke, Iya, sudah Pak. ya, thank you ya. Oke, thank you untuk Febri dan teman-temannya. Mudah-mudahan saat ini hadir semua ya, ada 28 ya. Oke, makasih tuh udah di-share ya di Google Meet chat. Tinggal nanti di-share aja mungkin di mana grup WA PBO ya, sehingga tidak hilang ya. Ya, oke. Jangan lupa ya besok ada asesmen apa tentang prakteknya ya.
Oke, akan di-share besok ya, tentang Iya itu inheritance ya, dan overriding. waktu pengerjaannya berapa jam, Pak? Kemarin dari Bu Cahyana ya, alhamdulillah memberikan kelonggaran ya, yakni apa 2 hari ya. Di Kamis dikumpulkannya itu Jumat ya. Oke, Iya, sama, Pak. ada lagi mungkin yang hendak ditanyakan? Ilham, Nilu, Amanda, Taufik. Bapak izin bertanya Pak, apakah besok Iya, silakan. masuk ke Zoom seperti asesmen satu lagi Pak? Maaf, gimana? Besok kan asesmen praktikum. Nah itu Iya. masuk ke Zoom nggak Pak? Oh, ke Google Oh Meet enggak, ya? Iya, ya. tetap masuk ke Google Meet. Akan saya apa? Share dulu ya. Soalnya saya terangkan, diminta seperti apa gitu ya. Iya, nah, baru kalian bisa mengerjakan ya. Ya Pak, siap Pak. Oke ya. Ada lagi mungkin ya. Hairul Fahmi, Juda, Surya, adakah yang mau ditanyakan? Oke ya. Ini apa nih? Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya cukup sekian ya, teman-teman. Jangan lupa untuk segera apa, mengumpulkan. Oke, nanti apa? Ketika khawatir ya, ada listrik padam, kan itu di sana ada keterangan waktu ya, dikumpulkan jam berapa ya, diakses oleh siapa ya, dan itu pun diakses hanya satu orang kan ya. Kalau misalkan sudah bukan si pengirim atau mungkin yang mengupload, berarti dia sudah ada yang mengakses ya, seperti itu. Jadi teman-teman tolong untuk berhati-hati. Oke, mungkin Febri dan teman-teman yang lain saya cukupkan dulu ya.
Jangan lupa untuk besok tetap hadir. Oke. Dan kalau ada waktu, usahakan bisa mengerjakan tugasnya dari segi aplikasi ya. Oke. Ada apa? Saya cukupkan dulu ya dari teman-teman. Ini ada waktu lagi 1 jam ke depan. Bisa untuk menyelesaikan rangkaian asesmen 2 ya, dari segi teori. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.